Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumah Daring Bahasa Indonesia Tagar Rumahku Ilmuku. Bersama saya Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku, kelas 10 SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 materi bab 4 yaitu hikayat. Tolong simak baik-baik ya nak. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini submaterinya yaitu yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Dan yang kedua, Bapak akan membahas tentang melaporkan kegiatan membaca buku fiksi. Baik, Bapak ulangi lagi. Untuk submateri pada pertemuan yang keempat, bab 4 hikayat kelas 10 SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta, Bapak akan membahas tentang yang pertama, menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Yang kedua, melaporkan kegiatan membaca buku fiksi. Untuk materi yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama, membuat sinopsis atau ringkasan dari keseluruhan cerita dari sebuah hikayat. Sinopsis itu adalah ringkasan dari keseluruhan cerita. Jadi diringkas ya nak. Yang kedua, mencatat konflik-konflik antar tokoh dalam hikayat. Catatlah konflik-konflik yang ada di dalam cerita hikayat, terutama tokoh dengan tokoh. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik dalam hikayat. Setelah kalian mencatat konflik-konfliknya, langkah yang ketiga yaitu memilih konflik yang menarik dalam hikayat. Yang keempat, mengembangkan pilihan konflik yang menarik menjadi cerpen. Setelah kalian mencatat konflik, lalu memilih konflik yang menarik, dan selanjutnya setelah kalian bisa memilih konflik yang menarik, kembangkan pilihan konflik yang menarik menjadi cerpen atau cerita pendek. Pembahasan yang kedua,
Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan kegiatan membaca buku fiksi. Yang pertama, membaca harus dengan keseluruhan naskah cerita aslinya. Dibaca terlebih dahulu keseluruhan naskah cerita aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan pokok yang penting. Yang ketiga, tulislah ringkasan sesuai gagasan pokok yang penting. Setelah kalian mencatat gagasan pokok, selanjutnya kalian harus membuat tulisan ringkasan sesuai dengan gagasan pokok yang penting. Yang keempat, gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita singkat. Yang kelima, untuk menulis dialog atau monolog tokoh, cukup garis besarnya saja nak. Tidak semua kalian catat dialog atau monolog tokoh, cuma garis besarnya saja. Yang keenam, ringkasan yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi keseluruhan naskahnya. Ringkasan yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhan. Bapak ulangi lagi. Melaporkan kegiatan membaca buku fiksi ada 6 langkah. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan naskah cerita aslinya. Yang kedua, mulailah mencatat gagasan pokok yang penting. Ketiga, tulislah ringkasan sesuai dengan gagasan pokok yang penting. Yang keempat, gunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan menarik untuk membuat rangkaian cerita yang singkat. Kelima, untuk menulis dialog atau monolog tokoh, cukup garis besarnya saja, tidak kalian tulis semua. Yang keenam, ringkasan yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi secara keseluruhan. Baik, itu saja pembahasan pada materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.